Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mega Nurizalia, salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya pada program studi S1 Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan deskripsi umum mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi dosen tahun 2023 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan informasi umum pada mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil, yaitu semester 3, dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi tujuan mempelajari pendidikan anak usia dini dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban. Yang kedua, mampu menjelaskan teori, konsep, pemikiran tokoh-tokoh pendidikan tentang anak usia dini dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menguasai, menganalisis, mengidentifikasi, memformulasikan, merancang pembelajaran dan pengelolaan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal. Yang keempat, mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menerapkan keterampilan mengelola pembelajaran anak usia dini dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, mampu menjelaskan pengelolaan program PAUD pada jalur pendidikan non-formal. Adapun pada mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami tentang teori, konsep, pemikiran tokoh-tokoh pendidikan tentang anak usia dini, psikologi perkembangan anak usia dini, pembelajaran dan pengelolaan anak usia dini. Sehingga secara khusus materi perkuliahan yang akan dibahas meliputi yang pertama sejarah dan tokoh pendidikan anak usia dini, hakikat pendidikan anak usia dini, konsep pendidikan anak usia dini dalam pendidikan luar sekolah, aspek perkembangan anak usia dini, kurikulum pendidikan anak usia dini, keterampilan mengelola pembelajaran, mulai dari perencanaan, strategi, metode, dan media pembelajaran pendidikan anak usia dini, serta pengelolaan program pada jalur pendidikan non-formal. Yang pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu membuat video dan proposal pendirian pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal di masyarakat sebagai bentuk tugas dari akhir perkuliahan. Bentuk dan metode pembelajaran selama satu semester dengan jumlah 16 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Adapun interaksi pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dan juga pembelajaran secara online, yaitu melalui LMS e-learning Universitas Sriwijaya dan Zoom meeting. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, tanya jawab, penugasan, kuis, diskusi kelompok, studi kasus, dan membuat proyek
akhir semester. Dalam mata kuliah ini ada beberapa kriteria penilaian, yaitu ketepatan dan penguasaan, keinovatifan dengan menggunakan rubrik deskriptif untuk presentasi. Adapun bentuknya ada yang non-tes dan juga tes. Adapun bobot penilaiannya, yang pertama, partisipasi dalam perkuliahan dengan bobot 20%, proyek video pengelolaan anak usia dini dan proposal rancangan pendirian PAUD dengan bobot 40%, kognitif dalam bentuk tugas 10%, kuis 5%, UTS 10%, dan UAS 15%. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali pada mata kuliah pendidikan anak usia dini atau PAUD, ya. Pada hari ini kita pertemuan keberapa? 3. Baik ya, kita pertemuan ketiga. Pada pertemuan pertama kita sudah melakukan kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua kita juga sudah membahas mengenai sejarah dan pemikiran tokoh pendidikan anak usia dini. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini, yaitu mengenai konsep pendidikan anak usia dini dalam perspektif pendidikan luar sekolah, saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya materi kita pada minggu lalu. Siapa yang bisa sedikit mereview mengenai salah satu pemikiran tokoh pendidikan anak usia dini? Boleh ya, di tangan siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu, jadi salah satu tokoh PAUD itu sendiri adalah John Locke, di mana John Locke ini mengemukakan akan teori yang namanya tabula rasa. Teori ini menganggap bahwa anak itu sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Anak hidup di dalam lingkungannya yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan seorang anak. Melalui pengalaman-pengalaman yang dilalui anak bersama lingkungannya akan menentukan karakter anak itu sendiri. Dia sangat mempercayai bahwa untuk mendapatkan pembelajaran di lingkungannya, maka satu-satunya cara bagi anak adalah mendapatkan pelatihan-pelatihan sensoris. Sekian dari saya, Bu. Ya, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Bella. Jadi salah satu tokoh itu adalah John Locke yang terkenal dengan teori tabula rasa. Karena anak itu sendiri seperti kertas putih yang dipengaruhi oleh stimulasi yang ada di lingkungannya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya stimulasi anak tersebut mendapatkan perkembangan atau mendapatkan pelatihan tadi misalnya pada aspek yang ditekankan oleh John Locke, yaitu sensori. Sensori itu bagaimana dia merasakan. Baik, kita lanjut pada materi kita hari ini mengenai konsep pendidikan anak usia dini dalam perspektif pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu tentang hakikat anak usia dini itu sendiri, yang kedua konsep dan landasan PAUD, yang ketiga adalah urgensi dan tujuan PAUD di masyarakat dalam perspektif pendidikan luar sekolah. Di sini kita lihat ya, ada gambar nih, gambar anak, ada 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Nah, ini ada periode pada masa anak usia dini. Siapa mereka? Di sini dikatakan anak usia dini merupakan anak yang baru dilahirkan, usia 0 sampai kepada 6 tahun. Di mana usia ini merupakan usia yang menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Siapa yang mempengaruhinya tadi ya, seperti yang dikatakan oleh John Locke, itu adalah memerlukan bantuan dari lingkungan. Siapa lingkungannya? Dari keluarga, orang tua,
Ini digarisbawahi yang memahami karakteristik anak. Agar apa? Agar potensi anak itu berkembang secara optimal. Karena apa? Kebutuhan perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, sampai pada 6 tahun itu tentunya berbeda-beda. Lanjut ya. Di sini bagaimana sih ciri yang terlihat atau yang ditampakkan oleh anak usia dini? Kecenderungan berperilakunya seperti apa? Yang pertama, anak itu bersifat unik. Yang kedua, anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Yang ketiga, anak bersifat aktif dan energik. Yang keempat, anak itu egosentris. Yang kelima, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Yang keenam, anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang. Yang ketujuh, anak umumnya kaya dengan fantasi atau imajinasi. Yang kedelapan, anak masih mudah frustasi. 9, anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak. 10, anak memiliki daya perhatian yang pendek. 11, masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Anak semakin menunjukkan, ini yang ke-12, anak semakin menunjukkan minat terhadap teman, ya, sudah mulai mau berteman. Ini menurut Didikan dan Couples dan kawan-kawan dalam Masito tahun 2020. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mengenai tadi hakikat pendidikan anak usia dini. Sebelum kita lanjut pada landasan pendidikan anak usia dini itu sendiri. Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu? Ya, silakan, Aunil. Baik, Bu, izin bertanya. Dari hakikat anak usia dini yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada salah satu sifat anak yaitu egosentris. Bisa Ibu jelaskan lebih rinci lagi terkait egosentris itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Baik ya, tadi Aunil bertanya, sekali pertanyaannya mengenai anak itu memiliki sifat egosentris. Apa sih egosentris itu? Setiap orang memiliki ego ya. Kenapa kok anak itu bersifat egosentris pada usia dini? Egosentris ini artinya semua adalah aku ya. Rasa keakuannya itu paling tinggi. Ketika saudara lihat misalnya mainan anak-anak itu ya, anak usia dini ketika bermain, dia tidak boleh meminjamkan kepada temannya, atau ketika temannya mau memakai mainannya ataupun peralatannya yang dimilikinya, dia akan marah atau nangis dan bereaksi secara spontan. Itu jangan dimarahi karena itu memang sifat atau ciri dari anak usia dini itu sendiri. Itu memang tahapan perkembangannya. Ada lagi contohnya ketika wah ibunya gendong anak lain gitu ya. Nah dia menangis. Dia mengatakan ibuku, bukan punya ibu orang lain. Jadi itulah yang dinamakan egosentris tadi. Sifat keakuannya itu masih sangat tinggi. Itu akan lambat laun adanya nanti ya stimulasi dari orang tua dan lingkungan itu menjadi berkembang. Perkembangannya pada aspek apa? Itu lebih cenderung pada aspek sosial emosional seperti itu ya. Bisa dipahami Aunil? Baik ya. Kita lanjut lagi mengenai apa itu PAUD. Ya, PAUD, pendidikan anak usia dini, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan atau stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Jadi anak usia dini itu dikenal dengan pendidikannya adalah prasekolah. Ketika sudah sekolah dasar itu baru namanya sekolah dasar. Ya, kelompok bermain, terutama penitipan anak, taman kanak-kanak, gitu ya, itu semuanya merupakan prasekolah. Jadi pendidikan mulai itu saat memasuki sekolah dasar. Itu menurut Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2023. Landasan pendidikan anak usia dini ini, landasan yuridisnya ada dalam Undang-Undang 1945 pada pembukaannya dikatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kuncinya di sini ya, mencerdaskan. Yang mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari anak usia dini. Setelah itu ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Ini ya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022. Setiap anak berhak untuk dapat hidup. Kadang kita sedih ya melihat fenomena ada anak bayi yang dibuang di sampah, yang ditinggalkan di depan panti asuhan atau di jalan. Padahal di sini dikatakan setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan. Nah, itu adalah dasar empiris teoritis, gitu ya. Anak usia dini yang dari lahir sampai 6 tahun disebut dengan masa keemasan, masa domestik. Dan juga di sini merupakan periode yang sangat kritis. Karena apa? Karena menurut teori perkembangan otak, ya, 80%, bahkan 85% ini ya, berkembang saat usia dini. Lihat grafiknya ini yang biru dan yang merah. Ketika anak itu banyak stimulasi dilakukan oleh orang-orang dewasa di lingkungannya, perkembangannya akan sangat pesat dan optimal. Tapi yang dibiarkan, ya, biarlah anak itu misalnya makan, minum, tidur, dan lain-lain hanya sekedar saja tanpa banyak stimulasi, ini perkembangannya akan jauh berbeda. Ya, dari bahkan ini dikatakan dari gambar ini kita lihat dari kandungan stimulasi anak-anak. Ya, ini kita lihat juga grafiknya, ya, pertumbuhan otak. Menurut penelitian para ahli, perkembangan intelektual anak sejak lahir hingga 4 tahun sama banyaknya ketika anak itu berusia 4 sampai 18 tahun. Nah, beda sekali ya, 4 tahun dengan berapa ini? Sampai 8 tahun. Oleh karena itu sangat penting ya, urgen sekali pendidikan anak usia dini itu. Apa saja urgensinya? Yang pertama, di sini disebutkan bahwa tadi ya berkaitan dengan masa emas. Ketika masa emas itu telah lewat, berarti habislah peluang untuk mengoptimalkan ya, pertumbuhan khususnya otak kalian, otak anak itu atau otak manusia secara keseluruhan. Dikatakan oleh Reines, ya, Curriculum of Obedience dari Spitas Lady Australia, anak-anak itu ketika dia mengikuti pendidikan anak usia dini yang tepat. Jadi pendidikan anak usia dini itu yang tepat juga, jangan sampai saudara nanti wah anak saya itu bisa baca tulis itu usia 3 tahun. Tepat tidak itu. Ya, kemudian simulasi. Jadi harusnya tepat sesuai dengan kebutuhan aspek perkembangan anak. Tujuan PAUD yang pertama, ya, tujuan pendidikan pada anak usia dini itu agar anak siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Jadi sudah disampaikan. Yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas. Kenapa? Ketika anak itu sudah siap memasuki
jenjang sekolah dasar, anak tidak lagi takut. Nah, kalau zaman saya dulu mungkin tidak ada PAUD gitu ya. Waktu masuk SD itu masih ada yang, mohon maaf ya, buang air kecil di kelas, buang air besar di kelas. Karena apa tadi? Secara mentalnya itu belum siap, secara emosionalnya belum siap. Kita harus tunggu, mendengarkan, ya, dan menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah. Yang keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, mengurangi angka buta huruf bunda. Yang ketujuh, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini berkaitan dengan pemberantasan stunting ya. Yang kedelapan, meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dan di mana anak usia dini belajar? Dari perspektif pendidikan itu ada 3 jalur ya dalam undang-undang Sisdiknas. Yang pertama jalur formal pada tahun anak-anak baru berhafal atau bentuk yang lain sebagainya. Ini jalur formal. Jalur non formal itu berupa kelompok bermain, taman pendidikan anak atau bentuk lain sederajat. Ya, termasuk di dalamnya adalah pos PAUD, posyandu. Ya. Jalur informal meliputi pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Sifatnya itu ada insidental, jalan-jalan, rekreasi gitu ya, melihat perkebunan, peternakan, atau binatang itu ini. Nah, kita di mana tadi? Jalur formal dan informal. Bagaimana nanti saudara menjadi calon-calon pendidik yang sekolah pada pendidikan anak usia dini? Bagaimana merancangnya, bagaimana kegiatannya, ya, bagaimana pembelajaran untuk anak usia dini. Kira-kira kalau dari ini ya, saudara ada yang bisa menyampaikan argumen tidak? Apa saja sih perkembangan yang akan distimulasi atau yang akan berkembang pada kegiatan yang pertama ini, membagikan kue kepada teman? Ya, silakan Diana. Terima kasih Ibu. Di PPT Ibu itu terdapat gambar anak usia dini itu sedang membagikan kue kepada teman-temannya. Yang saya tangkap dari gambar tersebut tentang anak tersebut mencerminkan beberapa perkembangan, yaitu seperti perkembangan sosial emosional anak, yaitu anak di situ mulai belajar berinteraksi dengan teman-temannya, seperti berbicara dan membagikan kue. Terus ada juga perkembangan kognitif, seperti anak itu sudah bisa belajar berbagi dengan teman-teman. Oh, ini punya kamu, ini untuk kamu. Terus juga ada perkembangan kognitif, perkembangan motorik kasar, seperti anak itu bisa memegang kue dan membagikan kue itu, mengangkat kue itu untuk dibagikan ke teman-temannya. Terus juga ada perkembangan bahasa, anak mulai bisa berbicara dengan teman-temannya, bekerja sama, berinteraksi, seperti itu. Bagus sekali ya tadi yang disampaikan oleh Diana. Jadi Diana sudah mulai bisa melihat stimulasi untuk perkembangan apa yang akan terjadi dengan kegiatan membagikan kue kepada kognitif, motorik, ya bahasa. Sampai di sini ya, ini tentang bagaimana pembelajaran pada anak usia dini. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Saya lihat tadi sudah bagus sekali ya bagaimana saudara menyampaikan apa-apa yang harus dikembangkan, apa-apa yang dikembangkan melalui 3 kegiatan stimulasi. Saya harap saudara semua paham bahwasannya pembelajaran pada anak usia dini ini yaitu tadi melalui apa? Bermain. Yang bermainnya banyak, menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar. Itu lebih baik. Ya. Tidak perlu mahal, tetapi kita harus tahu apa yang ingin atau tujuan pembelajaran dalam menstimulasi perkembangan anak itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Ya. Sebagai calon nanti pendidik dan pengelola pada pendidikan anak usia dini.
Baik, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Ya, minggu depan kita akan lebih jauh membahas mengenai psikologi perkembangan anak usia dini, yang mana akan membahas aspek-aspek perkembangan yang tadi saudara sampaikan. Seperti apa ya? Usia berapa saja ya? Apa saja kegiatannya? Nah, itu akan kita bahas lebih jauh pada pertemuan selanjutnya. Silahkan saudara membaca lebih banyak melalui jurnal atau buku ajar buku ajar yang diberikan, dan buku-buku lain atau referensi lain yang ada di internet atau di pustaka seperti itu. Ya. Untuk tugas minggu depan itu sudah kita melakukan diskusi kelompok. Nah, tugasnya bisa saudara kumpulkan di e-learning kita di room tugas kelompok seperti itu. Untuk hari ini saya rasa cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan saudara semua bisa memaknainya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan dari informasi umum mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu dan juga praktik mengajar di kelas pada mata kuliah pendidikan anak usia dini. Semoga memberikan gambaran tentang kinerja saya khususnya dalam aspek pengajaran. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya Manusia, Dirjen Dikti, dan juga Panitia Seleksi Sertifikasi Dosen tahun 2023, Kemendikbudristek, serta tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan rekan sejawat pada program studi S1 Pendidikan Masyarakat serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.